Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita bertemu kembali, berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita, kebahagiaan, ketentraman, kesehatan. Semoga yang sakit cepat diangkat penyakitnya. Semoga yang sehat selalu semakin sehat. Baik murid-murid Bapak, untuk hari ini kita tidak belajar banyak ya. Bapak hanya meringkas ya dari dua pelajaran. Dari pelajaran SKI kita mengulas materi tentang Nabi Muhammad dalam asuhan Abdul Muthalib ya. Kita buka halaman 41. Kalian dengarkan saja materinya, disimak ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang meninggalnya ibunda Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau meninggal, Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad ke kota Mekah. Kemudian Ummu Aiman ini menyerahkan Nabi Muhammad ke kakeknya Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib ini sangat menyayangi Nabi Muhammad. Dia merawat Nabi Muhammad, menyayangi, bahkan kasih sayang Abdul Muthalib yang dia berikan kepada Nabi Muhammad itu melebihi kasih sayang kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya ya. Bahkan pernah itu ya, suatu kejadian itu Nabi Muhammad pengen duduk, maka Abdul Muthalib itu menyiapkan tempat duduk yang sangat bagus ya. Ada karpetnya yang sangat bagus, itu khusus buat Nabi Muhammad, kata Abdul Muthalib. Setelah itu Abdul Muthalib itu merawatnya Nabi Muhammad itu hanya sebentar saja karena Allah berkehendak lain kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu jatuh sakit saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun ya. Umur Nabi Muhammad itu pada saat itu 2 tahun, dan Nabi Muhammad itu berada dalam asuhan Abdul Muthalib itu sudah 2 tahun ya. Jadi Nabi Muhammad itu sudah 2 tahun bersama Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib itu jatuh sakit ya. Kemudian Abdul Muthalib itu mengumpulkan anak-anaknya seperti Abu Lahab, Abu Thalib, Abbas, Syafi'ah dan Hamzah gitu ya, dikumpulkan. Kemudian Nabi Muhammad suruh memilih ya, seandainya nanti Abdul Muthalib sudah meninggal, maka Nabi Muhammad berhak memilih di antara mereka untuk tinggal ya bersama mereka. Pada saat itu mereka pun ya anak-anaknya Abdul Muthalib itu sangat menyayangi Nabi Muhammad, dan mereka itu sangat menginginkan bahwa salah satu di antara mereka itu yang dipilih gitu ya. Mereka merasa bahwa semoga saya yang dipilih gitu ya, jadi orang yang merawat Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad terdiam cukup lama ya. Setelah itu dia mulai berbicara dan memutuskan untuk memilih bahwa dia akan tinggal dengan Abu Thalib, pamannya. Jadi setelah itu kakeknya meninggal, Nabi Muhammad tinggal bersama Abu Thalib. Abu Thalib itu saudagar pintar ya, pedagang ya, pedagang yang sangat pintar, handal ya, bukan saudagar. Kalau saudagar itu orang yang kaya raya. Abu Thalib itu orang yang pintar dalam berdagang, maka Nabi Muhammad belajar berdagang pun dari Abu Thalib. Oke, itu untuk kisah Nabi Muhammad. Itu kisah terakhir ya yang kita pelajari di semester 1 ini. Alhamdulillah di SKI ini sudah kita ajarin ya, meskipun dalam keadaannya seperti ini, akhirnya selesai juga ya pembelajaran SKI. Kalian
masih bertahan mengikuti Bapak ya, masih bertahan belajar dengan Bapak ya. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua. Sampai saat ini kalian masih bersama Bapak ya. Itu pembelajaran terakhir di semester 1. Kemungkinan nanti ada 2 latihan, minggu depan kita latihan, minggu depan lagi kita latihan, habis itu kita ujian lisan ya di bulan November ya, di bulan November insyaallah. Kalau udah kelar semua kita nyicil ya, dari mulai agama, mulai tema gitu ya yang akan diujikan. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke pembelajaran fikih. Di fikih ini kita akan belajar niat sholat jamak ya. Kemarin kita belajar sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir ya, sudah belajar. Sekarang kita belajar niatnya. Nah sekarang kita buka, nah kalian buka di halaman 45. Di situ dikasih contoh jamak takdim, duhur dan asar. Sumpah, takdim itu kan dikerjakan di waktu duhur. Jadi itu contohnya ya. Contoh sholat asar, contoh sholat duhur dan sholat asarnya ya. Oke. Perhatikan. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asru lillahi ta'ala. Ilaihil asri boleh, lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu duhur 4 rakaat dijamak bersama asar ya, dijamak bersama asar karena Allah ta'ala. Udah sholat, setelah itu kalian sholat asar seperti ini. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an ilaihi dhuhru atau ilaihi dhuhri lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu asar 4 rakaat dijamak bersama duhur karena Allah ta'ala gitu ya. Oke, itu sholat jamak takdim ya. Sekarang buka berikutnya, ini sholat jamak takhir ya. Sama ya, sama niatnya, cuman pekerjaannya itu beda ya. Sumpama kalian mengerjakan sholat, kalau tadi jamak takdim maka duhur duluan dikerjakan. Sekarang jamak takhir maka asar dulu yang dikerjakan ya. Oke. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an ilahi dhuhru lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu asar 4 rakaat dijamak bersama duhur karena Allah ta'ala. Sekarang berikutnya usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asru lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu duhur 4 rakaat dijamak bersama asar ya. Niatnya pun sama ya. Isya dan maghrib pun sama ya. Yang membedakan itu, jika kalian jamak takdim maka duhur dulu dikerjakan ya. Jika kalian jamak takhir maka asar dulu yang dikerjakan. Itu saja yang membedakan ya. Kemudian kalau kalian makmum maka kalian jangan lupa makmuman gitu ya. Kalau kalian jadi makmum jadi usolli fardhu asri arba'a raka'atin majmu'an ila dhuhri makmuman lillahi ta'ala gitu ya, atau imaman lillahi ta'ala gitu. Oke. Kalian nanti tulis ini ya sebagai catatan. Kalian sambil belajar menulis Arab, tulisannya yang bagus ya, jangan sampai keluar garis. Oke, kalian tulis niat sholat jamak ya. Kemudian yang terakhir itu ada sholat qashar. Kemarin kita belajar sholat jamak, sekarang kita sudah pindah ke sholat qashar ya. Qashar itu apa Pak? Buka di halaman 46. Qashar itu meringkas atau mengurangi rakaat ya, memperpendek gitu ya, jumlah bilangan ya. Meringkas ya, meringkas itu bagaimana ya? Oke, maksud meringkas itu kita mengurangi jumlah rakaat. Contohnya zuhur itu 4 rakaat,
kita kurangi menjadi 2 rakaat. Jadi kalau kalian dalam perjalanan atau dalam darurat boleh mengqasar solat ya, atau takut keburu ketinggalan kereta, takut terburu ketinggalan bis gitu ya, maka kalian boleh mengqasar solat. Duhur dikerjakan 4 rakaat, dikerjakan 2 rakaat, itu boleh ya. Akan tetapi tidak semua solat itu boleh diqasar. Kalau kemarin yang tidak boleh dijamak itu solat subuh. Solat subuh itu tidak boleh digabung dengan solat yang lain, itu tidak boleh. Sekarang solat yang qasar, yang boleh kalian kurangi rakaatnya yaitu solat yang mempunyai 4 rakaat. Contohnya apa saja? Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan isya 4 rakaat. Jadi kalau zuhur, asar, isya kalian boleh sholat 2 rakaat ya, boleh sholat 2 rakaat. Selain itu tidak boleh. Maghrib tetap 3 rakaat ya, meskipun dijamak tetap 3 rakaat. Subuh tetap 2 rakaat ya. Oke, itu yang boleh diqasar ya. Syarat-syarat sahnya qasar sama ya dengan sholat jamak ya, tidak jauh berbeda. Sama kalau perjalanan jauh kemarin ya 81 km ya. Kalau ada darurat, ada udzur, ada hujan deras, lagi sakit dalam perjalanan, atau ya dalam sakit tadi sudah ya. Kemudian udah gitu aja. Intinya syarat sholat qasar ini sama dengan sholat jamak. Oke, tugas kalian hari ini hanya mencatat niat sholat itu saja ya, sebagai absen kalian. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.